Hai sahabat Abskep dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat Ukom Kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Kita masuk ke soal yang ke-6, seorang bayi baru lahir dengan spontan dirawat di ruang perinatologi. Bayi tersebut akan direncanakan untuk pemberian imunisasi setelah pemberian vitamin K. Apakah jenis imunisasi yang tepat diberikan pada bayi? A. Hepatitis B, B. DPT, C. Polio, D. Hemophilus influenza tipe B, dan E. BCG. Nah, untuk soal kita yang satu ini, kita lihat bahwasannya yang ditanyakan adalah imunisasi yang tepat diberikan setelah pemberian vitamin K. Nah, untuk jawaban yang tepat itu adalah hepatitis B. Untuk imunisasi DPT diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Untuk polio kita bisa berikan pada usia 1 bulan, 2, 3, dan 4. Untuk hemophilus influenza tipe B ini bisa kita berikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Dan BCG ini diberikan pada saat usia 1 bulan. Jadi untuk soal kita yang satu ini jawaban yang tepat adalah A, hepatitis B. Kita masuk ke soal yang ketujuh. Seorang ibu umur 29 tahun, G2P1A0, datang ke BPM dengan keluhan nyeri pinggang yang kuat sejak malam tadi. Terdapat lendir bercampur darah dan terasa ingin BAB. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, HIS 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik, DJJ 130 kali per menit, dan pembukaan 10 cm, ketuban jernih, kepala sudah nampak 5-6 cm di dasar panggul. Langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Memasukkan oksitosin 10 international unit ke dalam SPED. B. Memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi. C. Melibatkan pendamping untuk memberi minum. D. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Dan E. Memasang sarung tangan DTT. Nah, untuk soal kita yang satu ini ditanyakan adalah langkah, artinya kita menanyakan tentang prosedur ya. Di sini kita sudah memiliki data fokus yang penting yaitu pembukaan 10 cm, ketubannya juga sudah pecah ya, ketubannya jernih. Kepala sudah nampak 5-6 cm di dasar panggul, artinya bayi sudah siap untuk dilahirkan. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu bidan harus memfasilitasi ibu untuk melakukan posisi meneran. Nah, jawaban yang tepat itu adalah D. Kita lihat opsi lain, memasukkan oksitosin ini sebelumnya ya teman-teman, di awal. Jadi ini sudah tidak lagi untuk memasukkan oksitosin ke dalam SPED. Ya, kemudian opsi B, memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi. Pada kasus kita tidak ada indikasi untuk melakukan episiotomi. Kemudian opsi C, melibatkan pendamping untuk memberi minum. Nah, ini juga benar tapi kurang tepat untuk kasus yang seperti ini ya, teman-teman. Kemudian memasang sarung tangan DTT juga tidak tepat. Jadi untuk soal kita satu ini, jawaban yang paling tepatnya adalah memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Kita masuk ke soal nomor 8. Seorang ibu umur 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 37 minggu, datang ke BPM diantar oleh keluarganya. Dengan kondisi tidak sadar, hasil anamnesis, ibu saat di rumah mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 160/120, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, DJJ irregular, TFU 3 jari di bawah PX, dan presentasi kepala, muka, dan udem pada wajah, tangan, dan kaki. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus di atas? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Memberikan MGSO4 dan kemudian rujuk ke rumah sakit. C. Memberikan diazepam dan kemudian rujuk ke rumah sakit. D. Memberikan MGSO4 dan diazepam dan kemudian rujuk ke rumah sakit. Dan E. Menganjurkan untuk mengurangi konsumsi garam. Oke, kita lihat untuk soal nomor 8 ini yang ditanyakan adalah tindakan bidan yang paling tepat ya. Untuk soal ini kita punya data fokusnya. Bahwasanya dia pada usia kehamilan 37 minggu, kemudian dalam kondisi yang tidak sadar, ya, dari anamnesis juga diketahui ibu ini mengalami kejang saat di rumah. Kemudian pemeriksaan tekanan darah 160/120 mm Hg, udem pada wajah, tangan, dan kaki. Nah, dari data fokus ini kita dapatkan diagnosanya bahwasanya si ibu ini mengalami eklamsia. Nah, untuk kasus eklamsia maka harus segera dirujuk ya, tidak bisa diatasi oleh bidan di praktik mandiri. Nah, tetapi sebelum dirujuk ke rumah sakit, bidan harus memberikan
MG-SO4 dan diazepam untuk mencegah terjadinya kejang. Nah, kemudian rujuk ke rumah sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Seorang perempuan umur 30 tahun dalam proses persalinan di BPM. Ibu telah melahirkan bayinya secara spontan, plasenta sudah lahir dengan jumlah kotiledon yang cukup. Saat ini, TTV ibu dalam batas normal, darah keluar lebih kurang 50 cc. Pertanyaannya adalah, apakah asuhan yang dilakukan bidan pertama kali pada kasus di atas? A. Evaluasi tinggi fundus uteri. B. Memperkirakan kehilangan darah secara keseluruhan. C. Periksa robekan jalan lahir. D. Evaluasi keadaan umum ibu. Dan E. Lakukan masase uterus. Oke, kita lihat untuk soal ini yang ditanyakan adalah asuhan bidan pertama kali pada kasus ini. Kasusnya adalah bayinya sudah lahir, plasentanya juga sudah lahir dengan jumlah kotiledon yang cukup. Dan saat ini TTV ibu dalam batas normal. Setelah plasenta lahir ya, lihat lagi di 60 langkah APN, maka selanjutnya bidan melakukan masase uterus yang. Jadi jawaban yang tepat adalah E, lakukan masase uterus. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Seorang perempuan umur 29 tahun, P1A0, baru melahirkan di BPM 2 jam yang lalu. Seorang perempuan mengatakan bahwa ia merasa sangat kelelahan, hasil pemeriksaan suhu 37,9 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, nadi 88 kali per menit, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi baik, dan bidan melakukan pemantauan dengan baik. Pertanyaannya adalah, kapankah bidan harus melakukan pemantauan pada jam kedua setelah kelahiran? Nah, untuk opsi A setiap 5 menit, B setiap 10 menit, C setiap 15 menit, D setiap 20 menit, dan E setiap 30 menit. Untuk soal di sini, yang ditanyakan adalah waktu ya teman-teman, karena di sini ditanyakan kapan bidan melakukan pemantauan pada jam kedua. Kita lihat data fokusnya, dia baru melahirkan 2 jam yang lalu, ya, data fokusnya hanya ini yang kita perlukan untuk mencari jawaban berapa menitnya. Ya, dari soal ini kita tahu bahwasanya si ibu ini berada pada kala 4 ya, pemantauan kala 4. Nah, pemantauan kala 4 pada 1 jam pertama itu dilakukan setiap 15 menit, sedangkan pada 1 jam kedua dilakukan setiap 30 menit. Nah, otomatis untuk soal ini yang ditanyakan adalah ini ya teman-teman, pada saat 1 jam kedua ini, 30 menit artinya. Jadi untuk jawaban kita pada soal nomor 10 ini adalah E, setiap 30 menit. Nah, itu tadi sahabat Askep dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Askep Indonesia. Sampai jumpa!